Jadi negara hadir dalam kesulitan masyarakatnya gitu. Satu-satunya yang memiliki program bantuan sosial berbasis keluarga dan berkelanjutan. Cuma nggak dianggap dewa aja kali. Seharusnya ada indeks kelayakan hidup yang dipenuhi oleh kita sebagai pemerintah terhadap para penerima jam sos 1 ini. Hal kayak gitu sangat menyentuh hati dan lebih dari nilai uang berapapun. Artinya menyatakan, Pak udah kami nggak usah dibantu lagi. Itu luar biasa. Ada 2.500, jadi tidak hanya kasih uang, tapi Anda anaknya harus sekolah. Kan besar bantuannya 2.250.000 malah. Hai Sobat Radar, berjumpa kembali bersama saya Aditya Ramadan di Radar Banten Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Dinas Sosial Provinsi Banten. Sudah tidak asing lagi sebenarnya narasumber kita satu ini karena memang sudah malang melintang lah di birokrat Provinsi Banten. Hobinya bernyanyi, suaranya cukup bagus sebenarnya. Kalau sering pantau medsosnya beliau ini rajin mengolah vokal. Nanti kita akan bahas terkait program Provinsi Banten yakni Jaminan Sosial Masyarakat Rakyat Banten Bersatu. Seperti apa sih manfaat Jam Sos 1 ini di era pandemi COVID-19 ini? Karena memang selain bantuan dari pusat, pemerintah Provinsi Banten memang punya program khusus yang sudah sejak lama digulirkan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Akan kita tanya-tanya saja nanti seperti apa manfaat program ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat Sobat Radar yang melihat tayangan ini di Radar Banten Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga bisa disaksikan tayangan ini didengarkan di aplikasi Spotify. Pak Budi Dharma, Ya, Mas Adit. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten. Ya, betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas Adit. Kalau saya Terima ngelihat kasih. Pak Budi ini selalu ceria, karena memang sepertinya tidak pernah ada raut kegalauan ya, karena walaupun di tengah kesibukannya mengurusi masyarakat, sosial, tapi memang beliau ini cukup aktif dengan kawan-kawan, terutama kawan-kawan media yang memang sudah cukup dekat hubungan kita ya Pak Budi. Betul, Mas Adit. Ngomongin Jam Sos 1, Pak Ya, Budi, ya. sejak ini digulirkan, manfaatnya cukup terasa bagi pemerintah Provinsi Banten. Angka kemiskinan kita kalau tidak salah selalu hampir tereduksi ya 2% dari angka rata-rata nasional. Mungkin Sobat Radar Banten Podcast juga ini perlu tahu dulu, sejak kapan sih Jam Sos 1 ini digulirkan pertama kali, kemudian untuk siapa sasarannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Adit. Terlebih dahulu mungkin terima kasih atas undangannya nih sama Radar Banten dalam podcast ini. Saya udah mikir-mikir nih kapan diundang Adit. Iya. Karena kita juga sebenarnya baru mulai sambil Iya. kita mencoba mencari terus tema-tema yang menarik dinas sosial ini yang memang kita coba hadirkan di sini. Terima kasih kesempatannya terkait Jam Sos 1 mungkin udah diketahui bersama bahwa program ini adalah program jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Tapi tidak hanya memberikan bantuan, tapi kita ada namanya persyaratan yang berlaku bagi para penerima. Jadi tidak hanya kasih uang, tapi Anda anaknya harus sekolah, Anda anaknya harus lengkap imunisasinya gitu. Selain itu perilaku hidup sehat, terutama dikaitkan dengan program stunting saat ini, program penanganan stunting, pencegahan terutama pada pencegahannya. Kami masukkan tema-tema itu dalam pembinaan kepada para KPM. KPM itu keluarga penerima manfaat. Nah, sejak digulirkannya tahun 2013, betul kata Mas Adit, bahwasanya pemerintah Provinsi Banten ini selalu unggul 2 digit. Sejak sebelum COVID itu angka kemiskinan Provinsi Banten lebih rendah 2 digit dari wilayah lain. Itu selalu terjadi seperti itu. Nah, finally kemarin saat pasca COVID 2020 di awal 2021 itu
teman-teman BPS Provinsi Banten melansir secara resmi bahwasanya Provinsi Banten ini pada masa pandemi COVID angka kemiskinannya naik, tapi 2 digit lebih rendah dari dari provinsi lain. Nah ternyata mereka membuat penelitian juga apa penyebabnya. Alhamdulillah berkat Jamsos 100, berkat bansos COVID juga yang kita salurkan. Artinya seluruh provinsi juga dapat bantuan sosial tunai dari pusat, tapi tidak semua provinsi menyalurkan bansos seperti kita. Nah, alhamdulillah itu bermanfaat, bisa mereduksi kemiskinan. Mungkin bisa bisa multiplier efeknya begitu tinggi karena kita tidak hanya memberi, tapi memberikan syarat-syarat kepada para penerima. Berarti tidak melepas begitu Tidak saja melepas Pak, begitu ketika saja. itu sudah disalurkan, kemudian dipantau juga. Dipantau. Jangan-jangan salah menggunakan penggunaan dari yang tadi disebutkan itu ya. Betul. Kalau penggunaan kita tidak batasi Mas Adi. Tapi ada kondisional yang harus mereka patuhi. Kalau uang, monggo Anda penuhi kebutuhan dasar Anda gitu kan. Nah, ternyata secara nasional pun ada penelitian bahwasanya setiap saat bantuan itu turun misalkan, itu ekonomi di tingkat paling bawah bergerak rodanya. Jadi luar biasa. Saya agak tercengang juga saat sebuah bansos dapat menyebabkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat yang paling bawah. Itu Jamsos 100 berkat Jamsos 100 juga, termasuk PKH juga. Yang paling signifikan kalau di Provinsi Banten di daerah mana yang terlihat ketika itu digulirkan? Kelihatan laju pertumbuhan masyarakat itu? Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Gitu. Itu yang terlihat pergerakan ininya sangat signifikan. Karena mungkin saat dapat bantuan itu ibu-ibu pada belanja ke pasar ya. Secara bersamaan Mas Adit. Nah, itulah bergeraknya ekonomi. Luar biasa saat pandemi ini mereka bisa jadi savior, program-program seperti ini bisa jadi savior, penyelamat baik dari sisi sosialnya maupun ekonominya gitu. Ini harus sebenarnya sih bisa ditangkap oleh seluruh pemerintah kabupaten kota, apalagi dengan target pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional. Sejak ini digulirkan 2013, ada nggak perbedaan penyalurannya dari secara angka nominal dengan yang terakhir diberikan 2020? Kalau nggak salah di 2020 itu 1.250.000 per KPM. Nah, sejak awal itu memang sudah besarannya segitu atau memang dulu diberikan bantuannya per 3 bulan misalkan? Sejak awal itu program dicanangkan besar bantuannya 2.250.000 malah. Mas Adit. Dan itu kita bagi dalam 3 kali penyaluran. Jadi setiap 4 bulan sekali. Maksudnya apa? Supaya dalam setiap 4 bulan sekali ini bisa kita pantau kepatuhan para KPM dalam memenuhi komitmen. Tapi sepanjang dengan waktu berjalan saat ini, ketersediaan anggaran yang belum memungkinkan jadi menjadi 1.250.000. Nah, mengingat besarannya mengecil, jadi kita putuskan untuk diberikan secara langsung 1 kali. Nah, keistimewaannya sekarang adalah ini Mas Adit, ya apresiasi kepada teman-teman perbankan juga. Jadi para penerima manfaat kita ada di lapisan paling bawah, strata kemiskinan yang ada di bawah, tapi mereka sekarang saat ini sudah bankable karena semua punya ATM. Punya kartu ya, punya ATM. Bang. Jadi ibu-ibu sekarang udah lebih pintar. Kita belum kasih tahu, mereka cek dulu. Oh, udah masuk nih saldo Pak. Aduh, mereka ngasih tahu ke kita malahan. Alhamdulillah, jadi mereka sudah lebih bankable, punya ATM, ya insya Allah tingkat kesejahteraan sosialnya pun segera meningkat. Sudah banyak Pak masyarakat kita yang keluar dari strata kemiskinan ya dengan adanya bantuan Jamsos 100 ini. Mungkin kan yang tadinya berada di klaster 4 kemudian meningkat. Nah, itu kan artinya tidak lagi diberikan Jamsos 100 kan? Betul. Ada itu Pak. Ya. Ini yang saya juga agak luput memberitakan dan ngasih tahu Mas Adit. Alhamdulillah di tahun ini ada 2.500 KPM yang akan kita graduate. Jadi agak 2.500 mereka udah exit mandiri, artinya menyatakan Pak udah kami nggak usah dibantu lagi. Itu luar biasa. Ada 2.500. Nah, 2.500 ini tidak kita lepas begitu saja, tapi di tahun 2021 ini kita anggarkan juga anggaran untuk mereka mulai usaha.
mulai bibit-bibit usaha. Kemandirian ekonomi Kemandiriannya. mereka diciptakan dan dibantu oleh Dicap dan dinas. dibantu. Jadi kita tidak lepas gitu saja. Nanti selain kita beri ijazah lulus, graduasi judulnya. Jadi graduasi kemiskinan. Jadi bagaimana sebuah keluarga bisa graduate dari kemiskinan. Selain itu diberi bantuan senilai 2,5 juta tapi bukan uang. Kita nggak kasih uang tapi kita kasih barang yang mereka bisa lakukan proses bisnis terhadapnya. Iya, apa rata-rata usaha mereka Pak yang sudah terpantau dari dinas sosial? Umumnya kalau di wilayah wisata itu mereka bakulan, ibu-ibu. Iya. Mintanya nggak gede-gede, masa di 2,5 juta. 2,5 juta ya. Tapi bisa bermanfaat luar biasa. Terus kalau yang di daerah urban, perkotaan itu umumnya minta warungan. Warungnya mereka buat, tapi isinya mereka minta gitu. Tapi bisa dikonektikan tidak sih Pak? Connectingkan dengan OPD lain misalkan di Provinsi Banten atau bantuan-bantuan pusat kan banyak tuh UMKM Ya, misalkan betul. permodalan untuk mereka gitu dengan pinjaman-pinjaman lunak yang bergulir betul. seperti itu. Justru keinginan kami sebenarnya nanti 2.500 KPM ini yang telah kami bantu itu tidak dilepas pembinaannya oleh Dinas Koperasi dan UKM misalkan, atau dari teman-teman di Dinas Indak ada bidang yang menangani industri kecil menengah, bisa dibina oleh mereka. Karena kan jangan sampai downgrade lagi kan, misalnya mereka Ya, justru turun lagi ke Ya, level 4 itu tadi. Kalau bisa memang timbul masyarakat bertambah gitu, bukan cuma 2.500 tapi misalkan di tahun berikutnya misalkan ada 2.500 baru lagi yang memang terlepas dari rencana juga gitu. kemiskinan itu. Insya Allah. Makanya mohon didukung juga nih oleh rekan-rekan di media bahwa harus diberitahukan bahwa ada masyarakat yang sebetulnya harus kita sambut dengan baik di lingkungan kita gitu loh. Mereka baru naik stratanya nih. Kita harus bantu mereka, kita harus dukung mereka, support mereka. Bahkan di PPDB ini saat ini teman-teman dinas pendidikan bisa sangat membantu dengan membuka kuota misalnya alokasi untuk anak-anak Jamsos 1 yang akan masuk SMA. Harusnya Bisa itu ya? Bisa. Karena mereka suka kebingungan, saya juga suka, Pak ini gimana ya masukin anak-anak. Harusnya bisa dikerjasamakan dengan dinas pendidikan sebetulnya. Alokasi untuk afirmatif mungkin ya, jalur afirmatif untuk para penerima bantuan jaminan sosial keluarga misalkan gitu. Pak, pernah ada apresiasi kah misalkan dari Kementerian Sosial atau jadi percontohan daerah lain dengan program Jamsos 1 di Provinsi Banten sendiri? Alhamdulillah pada tahun 2015 Provinsi Banten dapat penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Kebaktian Sosial. Karena program ini adalah Banten adalah provinsi yang pertama dan satu-satunya yang memiliki program bantuan sosial berbasis keluarga dan berkelanjutan. Kita dapat itu dan setelah dapat penghargaan tersebut, daerah lain belajar ke kita yang sudah Studi banding dan melaksanakan program ini, dan kami pun pernah diundang ke wilayah mereka untuk jadi narasumber expert untuk memberi masukan tentang program yang akan mereka laksanakan Nusa Tenggara Barat. Kang Zulkifli Mansah. Ya. Mereka startingnya udah langsung besar 4,5 juta per KPM, luar biasa. Dan itu berjalan memang. Berjalan, sudah mulai sekarang. Tapi namanya saya lupa ya pakai bahasa NTB kalau nggak salah. Dan di Kabupaten Belitung Timur sama namanya program Keluarga Pelangi. Jadi itu persis meniru program yang ada di kita. Gitu. Pak Budi. Siapapun kepala daerahnya Jamsos 1 ini tetap bergulir, luar biasa. Artinya mungkin anggapan masyarakat sebenarnya enggak juga ini dijadikan program yang dianggap politis ya untuk kepentingan kepala daerah. Buktinya kan masyarakat tidak pernah memandang itu. Yang penting mereka merasakan manfaatnya gitu kan, membantu mereka apalagi di era pandemi sekarang ini. Bisa dijelaskan Pak sedikit? Alhamdulillah nih Mas Adit ada perspektif yang setajam itu. Memang seringkali kami dikait-kaitkan dengan hal-hal seperti itu, tapi pada dasarnya basically kami nggak peduli sepanjang program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tapi hanya kepala daerah yang salah kalau seorang kepala daerah tidak mendukung program-program seperti ini, karena memang program ini adalah wujud nyata filosofi welfare state berjalan itu di sini sebetulnya. Jadi negara hadir dalam kesulitan masyarakatnya gitu.
Nah, hal-hal yang politis seperti tadi itu sebetulnya hanya tanda petik bisa dikatakan bonus ya, itu pun apabila dikapitalisasi. Tapi ya kalau buat kami mau dikapitalisasi secara politik lah, apalah, yang penting program ini bisa berjalan. Dan seperti itu hangat isu menjelang 5 tahun aja Pak. Ya, setiap Menjelang 5 tahun. Setiap 5 tahun kan Iya. biasanya muncul seperti itu. Tapi kan nyatanya memang manfaatnya benar-benar manfaatnya dan faktanya setiap kepala daerah yang memimpin Banten selalu memperhatikan program ini, alhamdulillah. Apalagi Kementerian Sosial sempat mengapresiasi ini ya Pak ya. Ya, Kemensos sudah jelas karena kemarin dapat penghargaan Presiden waktu 2015. Terus saat kita akan graduate pun nanti saat dicanangkannya graduasi ini, insya Allah Ibu Mensos akan hadir langsung juga untuk 2.500 orang ini. Minta dikasih tahu waktunya. Dan Mas Adi juga harus hadir. Oh siap. Pak, pandemi yang tidak disangka-sangka terjadi, sudah 1 tahun berjalan. Pemprov Banten sendiri merefocusing anggaran, melakukan pergeseran anggaran APBD besar-besaran. Semua dinas hampir kena, termasuk dinas sosial. Anggaran yang digulirkan untuk Jamsos 100 sempat terkena dampak. Sewaktu 2020 untuk bansos tidak terkena dampak, walaupun hampir semuanya kegiatan kami ditiadakan waktu itu. Tapi alhamdulillah, nah di 2021 ini saat awal ada pemotongan sementara, tapi sementara ya. Jadi janjinya dari teman-teman di TAPD bahwa anggaran Jamsos 1 nanti akan ditambah lagi dan tetap bantuan akan sebesar 1.250.000. Tapi di APBD murni ini baru teranggarkan 1 juta per KPM. 1 juta per KPM. Dengan jumlah yang sama 50.000. Karena kalau nggak salah bukan cuma Jamsos 100 punya Pemprov ya. Ada program sosial lainnya apa kalau tidak salah? Ada bansos untuk ODK, orang dengan kedisabilitasan, ada bansos anak, ada bansos. Kalau yang terkait COVID? Yang terkait COVID JPS COVID, tapi sudah tidak dianggarkan lagi di 2021. Sudah tidak terkena refocusing itu? Enggak, refocusing ini kan JPS COVID yang dari APBD itu hanya dianggarkan sampai 2020. Oh, sampai 2020. 2021 pimpinan tidak menganggarkan lagi, kecuali ada hal urgent dan ada pencanangan lagi tanggap darurat atau kejadian luar biasa dari pemerintah pusat, baru kita akan perhitungkan lagi katanya. Pak, pernah nggak dapat cerita menarik dari misalkan pendamping Jamsos 100 di lapangan, bahwasanya mereka yang di pelosok Pandeglang sana, mungkin di Lebak sana, yang memang sangat-sangat terbantu ya dengan ini, karena kita belum pernah kan, jarang terungkap bahwa masyarakat yang memang sangat ini dinantikan, kemudian mereka sangat bermanfaat sekali. Pernah ada nggak cerita-cerita dari kawan-kawan yang di lapangan yang mendampingi? Teman-teman di pendamping itu luar biasa banyak cerita ya. Jadi ada para pendamping itu cuma nggak dianggap dewa aja kali ya, tapi teman-teman itu mereka merasakan bahwa masyarakat penerima bantuan, apalagi khusus binaan mereka itu sudah seperti saudara, sudah seperti bukan orang lain lah. Jadi kalau mereka datang, walaupun tidak bermaksud untuk mencari oleh-oleh atau apa, tapi pulangnya selalu penuh, ada ayam, ada apa gitu. Jadi itu lucu juga. Dan saya pernah ngalamin juga ada yang ngirimin ayam ke rumah. Jadi hal kayak gitu sangat menyentuh hati dan lebih dari nilai uang berapapun kalau menurut saya. Keperhatian kepala daerah sendiri yang saat ini menjabat terkait program ini seperti apa Pak? Apakah mereka juga cukup mengapresiasi, ingin juga, maksudnya pernah tidak ada mereka turun langsung ke para penerima manfaat, melihat langsung kondisi mereka terkait Jamsos 100 ini? Pimpinan kami, Pak Gubernur atau Wakil Gubernur? Pak Wagub, alhamdulillah setiap penyaluran Jamsos 100 selalu menyempatkan minimal 1 kali dalam 1 titik penyaluran, minimal 1 kali. Jadi di saat itulah mungkin pimpinan kami bisa ketemu masyarakat dan bisa berdialog langsung. Dan alhamdulillah sih dukungan tetap baik terhadap program-program seperti ini. Di masa pandemi ini Pak, apa sih sebenarnya yang pengen dicapai ya, ketika memang ketidakpastian kondisi saat ini, kemudian dengan apakah mencoba menaikkan anggaran Jamsos 100 dalam kebijakan anggaran yang dimiliki Pemprov Banten dan dukungan DPRD mungkin nanti. Betul. Mungkin nggak anggaran Jamsos 100 ini naik di tahun berikutnya seperti itu. Kalau kami sih keinginannya justru dengan
meningkatnya indeks kebutuhan dasar masyarakat, apalagi di era COVID seperti ini, seharusnya ada indeks kelayakan hidup yang dipenuhi oleh kita sebagai pemerintah terhadap para penerima jam sosial satu ini. Karena mereka ada di klaster paling bawah, Mas Adil. Kalau mereka kita lepaskan, nanti angka kedalaman kemiskinan akan makin parah. Sebetulnya kalau menurut kami sangat urgent untuk menambah besaran bantuan. Tapi kami sekali lagi kan harus Idealnya sebenarnya berapa sih Pak? Bagi Ideal masyarakat itu- yang sudah benar-benar mencukupi, taruhlah itu kan sangat Ya. ini ya, paling tidak ada batas Ya. mereka Betul. untuk memenuhi kebutuhan mereka itu. setidaknya 2 juta rupiah 2 juta per rupiah KPM per per tahun. KPM per tahun. Kita akan bagi itu menjadi 3 kali penyaluran per 4 bulan. 4 bulan, jadi di 4 bulan keduanya itu ada masa yang harus kita segerakan dan agak dibesarkan bantuannya saat penerimaan anak siswa baru. Siswa baru ya, kondisi-kondisi seperti itu harus ya. dan itu luar biasa pengaruhnya untuk para KPM. Jelang hari raya mungkin kayak gitu Ya, Pak, kayak gitu tuh. disalurkan misalkan menjelang, memang momentum ya sebenarnya bagaimana melihat penyaluran ini Iya, menjelang anak masuk sekolah, Betul. menjelang hari-hari besar, Ya. hari raya Idul Fitri. Itu momen-momen itu luar biasa. Ya, kita suka tanda petik sibuk sekali saat menjelang Lebaran, menjelang Idul Adha, mempercepat proses penyaluran. Iya, iya. Program lain Pak di dinas sosial selain Jamsos 100 ini taruhlah sudah sekian lama kemudian merasakan manfaatnya cukup luar biasa. Yang menjadi inovasi di dinas sosial ada selain itu. Sebenarnya banyak sekali Ya. dan semuanya juga akan kita tanda petik diikonkan sebetulnya. Yang paling dekat adalah dan paling baik saat ini untuk dieksplor adalah layanan dukungan psikososial, Mas Adi. LDP. Itu luar biasa. Layanan dukungan psikososial itu selama ini kita menangani masalah sosial, menangani kebencanaan, tapi membantu korban bencana. Tapi apakah Penanganan psikososialnya penanganan dari dalam psikososialnya sering kali diabaikan? bagi yang terdampak itu ya. Itu luar biasa pada pengaruhnya dalam kemandirian mereka secara sosial. Contoh yang COVID kemarin Ya. itu yang kena padahal pegawai dinsos juga. Ya. Jadi saat anaknya keluar, anak-anak yang ada di lingkungan dia suruh masuk sama orang tuanya. Itu kan secara psikososial kan. Nah, hal-hal semacam itu kita sedang garap, kita sedang perbanyak tenaga ahli layanan dukungan psikososial. Iya, iya. Sementara ini baru ada 50 orang, Iya. tapi sudah tersertifikasi. Iya. Nah, ini harus didukung saya pikir, termasuk kemarin ada korban Sriwijaya, Iya. anak-anaknya, keluarganya, terus kita dampingi secara psikososial. Berarti pengaruhnya terhadap perekonomian keluarga ya Pak, kalau itu memang terkenanya terhadap betul. keluarga, apalagi Betul. kepala keluarga, berarti Ya. kan secara kemandirian ekonomi mereka akan terus Ya. menurun ya Pak ya. Kemandirian ekonomi, kemandirian secara sosial, dan aksesnya akan luar biasa. Jadi penyebabnya kalau kita diamkan sebetulnya. Berarti Ya. lebih ke supporting moral ya Pak Supporting ya, ketika moral. mereka bagaimana merecovery dari diri mereka sendiri ya dampak COVID ini ya. Mendengarkan mereka apapun yang mereka sampaikan itu. Kapan program itu bisa dieksekusi? Sekarang sudah atau mulai, Mas. masih dalam tahap konsep? Sekarang sudah mulai, jadi tenaga LDP sendiri sudah ada 50 orang dan ready, siap setiap saat itu. Seperti kemarin ada korban pemulangan dari Papua, dari Wamena itu. Iya. Saat kerusuhan. Iya. Itu semua kita tampung dulu di Balai Perlindungan Sosial di Cipocok. Itu kita assess semuanya. Ternyata parah kalau mereka langsung dibawa, Iya. disuruh pulang ke rumahnya. Waduh, bisa bawa masalah baru di desa Oh, gitu, mereka. Pak. Parah sekali. Karena mereka melihat di mata kepala sendiri, Iya, masukin ke rumah, dibakar Dibantai, hidup-hidup. Waduh, dibakar hidup-hidup ya. itu kayak gitu, itu luar biasa ternyata. Nah, alhamdulillah kita sudah siap, ada 50, dan luar biasanya mereka setiap saat siap. Misalkan 24 jam ditelepon, mereka standby terus. Termasuk kalaupun harus ada korban banjir turun ke pengungsian, mereka Iya. itu diturunkan, Iya. diterjunkan. Betul. Di waktu tsunami kemarin di Labuan itu LDP terus keliling di setiap titik titik pengungsian. Pak, menarik nih Pak. Ternyata banyak juga program di luar Jamsos 100 ya Banyak, di dinas banyak. sosial ini ya. Tinggal exposure-nya nih, Mas Iya. Adit nih, saya mohon bantuan juga. Siap, siap. Tapi Pak,
sedikit di penghujung acara kita ini. Ya. Apa sih yang ingin goalnya ya terkait program-program terutama Jamsos 100 dengan pandemi yang sekarang masih terus berlangsung, Ya. masyarakat secara ekonomi juga terutama kalangan menengah ke bawah ya, para yang di bawah strata kemiskinan, bagaimana program ini mampu mendongkrak, menimbulkan semangat bagi mereka untuk terus melanjutkan kehidupan mereka di era pandemi ini, Pak. Harapan kami sebetulnya saat kami sudah menyampaikan begitu banyak kebaikan kepada masyarakat di klaster paling bawah, saya ingin ada kerjasama yang intens dan sinergis tentunya dari OPD-OPD lain yang sebetulnya bergerak di bidang kesejahteraan sosial juga, kesejahteraan rakyat maksud saya. Dindik, Dinkes itu sebenarnya bergeraknya di wilayah kesejahteraan rakyat sebetulnya. Iya. Nah, kenapa makanya saya ingin ajak semuanya untuk ayo kita gabung lah. Kenapa tidak kita menebarkan kebaikan kepada masyarakat. Misalkan yang tadi selesai kami graduate bisa langsung ditangkap sama dinas koperasi gitu. Kemudian anak-anak sekolah yang mau masuk SMA karena SMA SMK jadi wilayah provinsi kan, nah langsung tangkap sama Dindik gitu. Hal-hal semacam itu saya inginnya sinergis dan lebih lebih bisa kelihatan gaungnya gitu loh Mas Adit. Saya rindu sekali hal-hal semacam itu. Siap. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan Jamsos 100 yang terus digulirkan ini tetap menjadi penyemangat, tetap menjadi sesuatu yang dinantikan oleh masyarakat Provinsi Banten. Di 2020 62,5 miliar bukan anggaran yang sedikit dan itu berhasil menggraduate 2.500 masyarakat miskin di Provinsi Banten. Terima kasih, kita sampai di penghujung Radar Banten Podcast. Sobat Radar, jangan lupa saksikan tayangan ini di Radar Banten Channel. Tidak lupa tetap mengingatkan, jangan lupa di subscribe, like, and comment, kemudian bisa didengarkan di aplikasi Spotify. Saya Aditya Ramadan, mohon pamit. Pak Budi, terima kasih. Ya, sama-sama Mas Adit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.